Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 1. Hesti Dava Darmawan, 2. Galih Miftaul Khoir, 3. Aprilia Debbie Anggraini, 4. Egi Pema Hestiani. Di sini kelompok saya akan menerangkan materi tentang sejarah pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Bagaimana sih sejarah pendidikan di Amerika? Sistem pendidikan di Amerika Serikat terjadi begitu saja, dipengaruhi beberapa hal yang sangat berpengaruh, yaitu faktor sejarah, geografi, dan demokrasi. Lebih jelasnya lagi akan diterangkan oleh penyaji 1, yaitu Mbak Egi Pema Hestiani, dan penyaji 2, Mbak Aprilia Debbie Anggraini. Sejarah dalam arti secara umum yaitu sebagai suatu aktivitas manusia pada lampau yang berkaitan dengan spasial dan temporal. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai pendidikan kali ini, lebih ditekankan kepada suatu pembelajaran dan sudut sejarah pendidikan itu sendiri, khususnya sejarah pendidikan di negara Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor 3 terbanyak di dunia, yaitu kira-kira berjumlah 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas wilayahnya kurang dari 9,5 juta kilometer persegi. Bangsa Amerika terdiri dari bangsa-bangsa emigran dan berbagai kawasan dunia, terutama dari kawasan Eropa sebagai bagian dominannya. Imigrasi tua berasal dari Eropa Utara dan Barat seperti Inggris, Skotlandia, Prancis. Imigrasi muda berasal dari Eropa Selatan dan Timur seperti Italia, Rusia, Polandia, dan sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan segi-segi kebudayaannya masing-masing ke Amerika. Sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi segala jenis kebudayaan asli dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang membentuk kebudayaan Amerika sekarang. Pendidikan dasar anak-anak kelas atas di masa kolonial termasuk membaca, menulis, matematika sederhana, puisi, dan doa. 3 buku yang paling digunakan adalah Alkitab, Primer, dan buku pelajaran membaca sebuah. Sebagai anak-anak tumbuh dewasa sekolah, mereka mempersiapkan untuk peran mereka dalam kehidupan akhirnya perkebunan. Mereka diajarkan oleh pengasuh, yang biasanya dari Inggris dan agak berpendidikan. Mereka mempelajari seni, musik, Prancis, etiket sosial, menjahit, memintal, menenun, memasak, dan keperawatan. Gadis-gadis tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke Inggris untuk pendidikan yang lebih tinggi, karena ini tidak dianggap penting bagi mereka. Orang yang menulis primer awal dan pembaca menggunakan gambar binatang untuk belajar membaca dan menulis untuk menunjukkan bahwa membaca dan menulis adalah proses alami dan cukup mudah. Pada tahun 1750-an, tingkat melek huruf atau presentase orang yang pada dasarnya bisa membaca dan menulis merupakan yang tertinggi di koloni New England, sekitar 75% untuk pria dan 65% untuk perempuan. Tingkat melek huruf bagaimanapun lebih rendah pada koloni tengah dan selatan. Anak-anak menulis menggunakan pena yang dicelupkan ke dalam tinta, yang kadang-kadang dihapus pada halaman, sehingga mereka ditaburkan di menerkam. Menerkam adalah pasif bubuk, seperti yang membantu tidak bercak halaman. Kebanyakan anak menulis dalam copybook, karena kertas itu begitu mahal.
Seluruh orang harus mengambil pendidikan bersedia menanggung biaya itu. Tak harus menjadi distrik 1 mil persegi, tanpa sekolah di dalamnya tidak didirikan oleh individu amal, tetapi dikelola dengan mengorbankan publik dari masyarakat. John Adams, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1785 setelah revolusi, menekankan diletakkan pada pendidikan, khususnya di negara bagian utara, yang dengan cepat mendirikan sekolah umum. Pada tahun 1870, semua negara memiliki sekolah dasar gratis. Penduduk Amerika Serikat memiliki salah satu tingkat melek huruf tertinggi pada saat itu. Akademi swasta berkembang di kota-kota di seluruh negeri, tetapi daerah pedesaan atau di mana kebanyakan orang tinggal memiliki beberapa sekolah sebelum tahun 1880-an. Pada tahun 1821, Boston memulai sekolah menengah umum pertama di Amerika Serikat. Pada penutupan abad ke-19, sekolah menengah negeri mulai melebihi jumlah orang-orang pribadi. Dari tahun 1900 sampai 1996, persentase remaja yang lulus dari sekolah tinggi meningkat drastis. Dari sekitar 6% menjadi sekitar 85%. Pada tahun 1925, Mahkamah Agung memutuskan di Peirce v. Society of Sisters yang menyatakan tidak bisa memaksa anak-anak untuk bersekolah di sekolah umum, dan bahwa anak-anak bisa bersekolah di sekolah swasta sebagai gantinya. Instruksi disediakan untuk berbagai denominasi agama. Pendidikan dapat diberikan secara eksklusif untuk orang kaya. Pada tahun 1974, Mahkamah Agung menemukan di Law v. Nichols bahwa sekolah tidak boleh mendiskriminasi orang yang tidak berbahasa Inggris. Non-berbahasa imigran di sekolah umum memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, peluang pendidikan sama. Yang kedua, cukup instruksi khusus. Yang ketiga, menghormati guru. Pada tahun 1975, Kongres meloloskan PL 94 sampai 142 membutuhkan pendidikan yang sesuai gratis untuk semua anak-anak cacat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Yang selanjutnya simpulan akan disampaikan oleh Hesti Deva Darmawan. Simpulan 1. Filsafat pendidikan yang digunakan di Amerika Serikat adalah transendentalisme dan pragmatis. 2. Amerika adalah negara yang terus belajar dari pengalaman dan mengembangkan kemampuan di bidang pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. 3. Amerika memiliki tahapan-tahapan pendidikan, dari elementary school, junior high school, dan high school sampai ke perguruan tinggi. 4. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang dikenal public schools, berasal dari anggaran pemerintah pusat atau federal, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah pusat. Itulah penjelasan dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Dari penjelasan kelompok kami, apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, berikan pertanyaan kalian di grup WA. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.